Hai hai hai, halo kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Baiti, dan saya ditemani oleh Jengkelin. Kali ini adalah random reading, artinya sekeluarnya kartu membaca peristiwa atau kondisi seperti apa itulah yang akan menjadi tema kita kali ini. Dan ini sifatnya adalah general reading ya sayangku, artinya belum tentu resonate dengan semua dari kamu. So please be wise and be smart sayangku. Oke, and makasih banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Bunda mau doa khusus buat kamu ya. Tarik nafas. Aku mengambil energi semesta, aku mengambil energi matahari, aku mengambil energi bulan. Buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini, yang saat ini sedang mengalami sakit, diselaraskan harmoni kembali tubuhnya, yang saat ini sedang mengalami kesulitan finansial, kiranya kepada kamu diberikan rasa berlimpah, rasa bersyukur yang mendalam sehingga engkau bisa keluar dari jeratan finansial. Dan buat yang sedang mengalami jeratan hutang, kali ini kepada kamu diberikan proses kerja dan karya sebagai saluran rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga buat kamu yang terluka karena cinta, kiranya cahaya ilahi menembus relung-relung hatimu, mengutuhkan kembali dirimu. Dan yang sedang menanti jodoh, jadilah pusaran cinta, sehingga engkau menarik pribadi-pribadi baik yang akan menjadi jodohmu. Diterima ya. Dan yang belum subscribe, ditungguin karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi sayangku. Oke. Ada energi apa kali ini? Kita akan lihat. Oke, ada yang sedang berada di persimpangan untuk menentukan sebuah pilihan. Pilihan ini bisa berupa situasi, kondisi, atau bahkan orang. Wow. Bercabang mungkin ya. Dan saat ini juga ada beberapa dari yang sedang melihat video ini masih terikat dan terpancang oleh masa lalu yang menyakitkan, masa lalu yang menyiksa batin. Pengen keluar tapi kayak terpancang, sulit. Ya, dan ada juga beberapa dari kamu yang merasa bersalah ya. Memiliki rasa bersalah di masa lalu, atau rasa bersalah bukan hanya kepada orang lain, tapi bisa juga bersalah kepada diri sendiri. Kenapa kok dulu aku goblok? Kenapa kok dulu aku mengambil keputusan seperti itu? Seandainya saja ada waktu aku bisa memperbaiki masa lalu. Iya, it's okay sayang. Kita akan lihat nanti untuk saran-saran dari semesta ya. Kita akan lihat dulu untuk peristiwanya. Oke. Ada Knight of Wands. Knight of Wands di sini. Knight of Cups. Wow. Ini kenapa ada Knights and Knights dan dua-duanya dalam posisi reverse atau membelakangi. Ini di sini saya memakai kartu tarot vice versa ya. Oh, ada Ten of Pentacles. Ada berita bagus untuk keuangan. Ada Three of Wands. Wow, it's beautiful, beautiful. Oke, ini sepertinya adalah kondisi secara general, kehidupan secara general. Jadi ini ada kondisi-kondisi emosi seperti ini, dan ini melambangkan untuk apa yang akan terjadi in future. Ya. Oke, kita akan lihat satu-satu. Well, di sini saya bisa melihat bahwa kamu adalah sosok, karena di sini ada Knight of Wands and Knight of Cups dalam kondisi kebalik ya. Oke. Ini yang normal, and ini kondisi kebalik. Artinya apa? Artinya beberapa dari kamu itu dalam kondisi yang ditinggalkan.
oleh seseorang dalam hidupmu. Ditinggalkan. Iya, kan kalau misalnya melihat dari emosi-emosi ini, mungkin inilah yang menyebabkan kamu dihantui oleh masa lalu. Sepertinya ketika ditinggalkan ini meninggalkan satu bekas yang sakit di dalam dirimu dan itu masih berasa sampai sekarang. And padahal ini secara finansial kamu oke banget. Secara finansial kamu banyak diberkati, banyak berkah ya, rezeki lancar dan bahkan bukan hanya itu sebenarnya kamu sudah memiliki banyak cinta gitu di sekelilingmu, entah dari keluarga, entah dari binatang peliharaan. Artinya sebetulnya bukan hidupmu hampa cinta, enggak ya. Punya pasangan itu bukan berarti hampa akan cinta, belum tentu seperti itu. Namun memang gitu loh, ini sekalipun ada keberlimpahan cinta dari keluarga, dari binatang peliharaan, tapi but you still feel lonely. Kamu tuh masih merasa kayak sendirian. Ya, masih merasa kayak sendirian dan saya bisa melihat memang di sini ada trauma karena ditinggalkan, ditipu, dihianati. Ya, kamu masih sedang berjuang untuk menghadapi luka-luka batinmu sendiri. Oke. Padahal di depan ada sesuatu yang indah buat kamu. Di depan ini di sini ada Two of Cups. Oke. Two of Cups memang kalau dilihat dari ini ya, ini kan setting atau backgroundnya itu night atau malam. Agak sedikit terlambat enggak apa-apa. Tapi di depan ini kamu bertemu true love. Sedikit terlambat enggak apa-apa. Daripada kalau misalnya kamu sekarang buru-buru, tapi kamu ketemu dengan orang-orang yang sejenis ya. Yang bolak-balik akhirnya kamu terluka lagi dan namanya luka. Misalnya baru aja mengering udah ditumpukin luka yang baru, tentu saja sangat sakit. Ya, and it's not good. Itu tentu saja tidak baik, tidak bagus. So, buat beberapa dari kamu yang memang mungkin sedang mengalami hal ini, pernah mengalami satu kegagalan dan ini di ghosting, definitely it's clear di ghosting. Ya, karena gambarnya seperti ini di ghosting. Saat ini kamu hanya perlu untuk berdamai dengan masa lalu kamu. Ya, memperbaiki masa lalu itu, menyembuhkan masa lalu itu berarti memperbaiki masa depan. Artinya apa? Ingat kembali peristiwa ketika kamu di ghosting, peristiwa ketika kamu ditinggalkan, pasti kan ada ya kayak rasa marah, sedih, kecewa, dan segala macam. Nah, itu diberi makna lain seperti misalnya, oh, orang yang mengghosting aku itu dia sebetulnya sedang sakit jiwanya. Ya, bisa dimaklumin orang sedang sakit. Dan apa yang terjadi di masa kemarin itu memang dimaksudkan untuk kamu bisa belajar, dipersiapkan untuk kamu bertemu dengan cinta sejati karena ada loh di depan ini. Ada cinta sejatimu, memang sedikit terlambat gak apa-apa. Dan mungkin kamu sudah lelah saat ini. Apa iya gitu bisa ya nanti di depan itu ketemu karena udah bolak-balik ya, namanya misalnya kayak udah beberapa kali patah hati itu sangat gak enak gitu ya. Halo sayangku, Bunda sampaikan di sini bahwa jodoh itu bukan dicari. Dinanti juga bukan, dicari ataupun dinanti juga enggak. Terus diapain dong Bunda? Gini ya, kita tuh sering panik ketika misalnya kayak sendirian, gak ada pasangan, and then maunya itu mencari, langsung buru-buru kita mencari, melakukan berbagai macam upaya. Ya, orang yang mengghosting kita kejar-kejar sampai dia gilo. Gilo itu bahasa Indonesianya ada sampai dia tuh ilfil. Malah jadi ilfil kalau kamu ngejar-ngejar, ya. Kalau kamu ngejar-ngejar, berupaya, berkorban sekian rupa, gedebukan sendiri, kepala jadi kaki jadi kepala, pundak, lutut kaki, daun, telinga, mata, hidung, dan pipi. Nah, jadi justru ketika begitu banyak upaya yang kamu lakukan, malah bikin dia jadi ilfil. Oke? Kenapa seperti itu? Kenapa Bunda bilang jodoh itu jangan dicari ketika kamu mencari. Ketika you craving, ketika kamu tuh begitu kelaparan akan yang namanya pasangan, ingat ya prinsip bahwa rasamu adalah doamu. Rasa yang kita rasakan itu menghasilkan getaran atau gelombang. Iya, menghasilkan getaran atau rasa gelombang.
Dan pasti kalau rasa kekurangan atau rasa tidak memiliki itu gelombang rendah. Dan akhirnya apa? Akan direspon oleh semesta dengan gelombang yang sama. Dan akhirnya apa? Kita ketemu dengan orang ya akan pisah lagi. Begitu terus ya sampai Thanos datang kedua kali gitu loh. Iya, nggak asik banget. Lalu apa yang mesti dilakukan? Well, berhentilah mencari sayangku. Ya oke lah. Kalau misalnya kayak upaya ikut dating site itu hanya semacam kayak upaya aja. Tapi yang penting rasanya, yang penting rasa di sini tuh kamu nggak kemerungsung, nggak sedang mencari membabi buta. Atau pengen cepet-cepet bunda, aku udah capek, aku maunya tahun ini. Nah, itu. Itu salah satu tanda kalau kamu udah ngomong seperti itu, salah satu tanda craving. Dan pasti akan dibalas oleh semesta dengan kamu kecewa-kecewa lagi. Ketika kamu udah merasain kayak, bunda aku udah capek, aku maunya tahun ini. Diubah. Diubah sayang, masuk ke level getaran yang paling tinggi, cinta, love. Ketika sedang craving, nikmati saja kamu waktu-waktu bersama teman, bersama keluarga, bersama hewan kesayangan. Rasakan bahwa kamu tuh udah full. You are complete, kamu udah utuh. Ya, dibangun perasaan utuh memang mungkin secara ini susah ya, karena memang ini membutuhkan yang namanya visualisasi. Oke, misalnya begini, kamu yang sedang merindukan jodoh, kalau misalnya kayak Bunda kasih contoh. Sorry agak panjang, tapi ini penting ya. Kalau Bunda bikin konten yang hanya sekedar ngomong-ngomong nggak ada yang nonton. Jadi Bunda masukin ke sini ya. Ketika misalnya kamu merindukan jodoh nih, nah misalnya kamu kerja seharian ya, terus dan pulang ke rumah nggak ada siapa-siapa, cuman ketemu mungkin sama orang tua, atau ketemu sama binatang peliharaan, nggak ada siapa-siapa, nggak ada yang memeluk kamu, nggak ada yang mijetin ya. Nah, sekarang mulai bayangin, kayak misalnya pas lagi di kantor nih ya, bayangin, oh aku harus cepet-cepet pulang, soalnya di rumah tuh suamiku lagi menunggu, padahal belum ada ya, belum ada pasangan, ini kondisi kamu jomblo, oke? Pura-pura seperti itu ya, dan kamu cepet-cepet pulang, karena kamu harus memasak, sampai di rumah kamu memasak, kamu mandi dan cantik, fresh, harum, rapi, wangi sepanjang hari, bunga-bunga di mana-mana. Nah, dapatkan feelingnya itu ya, dapatkan rasa seperti itu. Oke? Jadi buat kamu yang misalnya buat yang cowok juga begitu, aku mesti cepat-cepat pulang karena nanti istri aku ngomel kalau aku terlambat pulang. Oke, so you can do that. Kamu lakukan itu ya. Kamu lakukan itu, kamu pulang ke rumah, terus kamu apa? Kamu bisa ya padahal di rumah juga nggak ada siapa-siapa. Bikin tes, orang-orang bikinin buat istri. Itu salah satu contoh dari law of attraction sebenarnya. Tapi boleh banget dicoba ya. Jadi rasakan. Rasakan bahwa seolah-olah kamu tuh sudah menjadi being. Oke? Oke. Sekarang Bunda mau lihat ya. Ini kira-kira siapa yang orang yang akan datang dalam kehidupan kamu. Oke? Who is he or who is she? Siapakah dia? Oh, oke. Ada Four of Wands. Mhm. Oke. Oke. Ini adalah seseorang yang karena kebetulan di sini ada Four of Wands dan di sini ada The Lovers. Ya. Ini adalah jodoh kamu yang memang ini kartunya bagus ya. Dia memang adalah seseorang yang memang sebetulnya sudah pengen berumah tangga juga. Dia adalah seseorang yang juga merindukan cinta ya. Sama sebetulnya seperti kamu. And then kalian bertemu gitu. Dan pertemuan kalian ini adalah pertemuan yang seimbang antara yin and yang. Artinya memang seimbang dan ini adalah sebuah pertemuan yang sebetulnya sudah didesain atau sudah ditakdirkan oleh semesta. Kamu punya takdir bersama-sama dengan dia ya. Ini adalah couples yang memang siap untuk diajak membangun mahligai rumah tangga. Oke? Dan sebetulnya orang ini nggak kemana-mana. Nggak kemana-mana artinya, kalau misalnya saya lihat ini sebetulnya sudah berada dalam circle kamu, udah dekat gitu ya, nggak jauh-jauh. Lalu apa yang membuat sebetulnya tidak bertemu? Karena kamu masih bonding dengan masa lalu kamu. Akhirnya apa?
seluruh perhatian dan fokus kamu itu masih ke masa lalu, masih merasakan sakit dan ininya, jadi orang ini kayak kayak nggak kelihatan gitu ya, nggak kelihatan, tertutup oleh bagaimana cara pandang kamu terhadap semesta. Nanti Bunda akan kasih healing di akhir video ya, untuk kamu bisa melepas ya pelan-pelan ya, sekalipun mungkin berat atau bahkan ada beberapa yang menolak dan nggak mau gitu terlepas dari masa lalu, but ya silakan aja kalau misalnya kamu memang mau move on, mau melanjutkan kehidupan, kamu bisa nanti ikuti sesi healing di akhir dari video ini. And siapakah dia? Di sini ada zodiak Aries, Sagittarius, Leo, lalu ada Gemini, Aquarius, dan Libra. Oke, ada 6 zodiak so far. Ada 6 zodiak ini so far ya. Oke, Bunda mau tarik 2 lagi. Oke. Oh, sorry. Bunda ulangin lagi ya, Bunda ralat. Oke, ini ada Sagittarius, Aries, Leo. Lalu ada Cancer, Pisces, Scorpio. Lalu ada Capricorn, Capricorn, sorry nggak fokus. Capricorn, Taurus, dan juga Virgo. Ya, ada 9 zodiak di sini. I'm so sorry guys. Ya, oke. Jadi ada 9 zodiak di sini. And ya, dia adalah seseorang yang bisa membalance kamu. Artinya kalau misalnya kamu adalah seorang yang pemarah, maka dia tuh yang akan melembutkan airnya. Kalau misalnya kamu adalah seseorang yang tenang, kamu adalah seseorang yang sabar, kebalikannya dia yang meletup-letup. Jadi kalian tuh benar-benar saling membalance satu sama lain. Sifatnya saling bertolak belakang. And dia sih pinter ya memanage keuangannya, dia pinter mengatur keuangannya. Moga-moga nggak pelit ya. Pinter mengatur keuangan, kalau kebablasan pelit. Mudah-mudahan ini nggak pelit. Tapi dia pinter untuk memanage ya. Dia sangat pintar, dia mungkin beberapa malah seneng gitu untuk berinvestasi. Ya intinya sih orangnya balance and he's gonna be your true love. Dia akan menjadi pasangan atau cinta sejatimu. Dan kamu akan bertemu dia di, wait, sabar. Oke, Api. Api. Oke, ada 2 kemungkinan. Kamu akan bertemu dia di crowd atau di keramaian. Keramaian itu bisa jadi pengajian, ibadah, public space, reunian, lagi kopdar atau di mana ya, yang pasti rame gitu ya. Rame lagi nonton bola bareng atau gimana ya. Rame. Yang jelas bukan di tempat-tempat sepi macam kayak kuburan. No, enggak ya. Nanti malah ketemu yang lainnya. Nanti malah ketemu pocong, gendruwo kan. Ya, jadi kamu akan bertemu dia di crowd, di keramaian, and then kemudian yang kedua adalah kamu akan bertemu sama dia itu kayak di klub-klub hobi ya. Hobi atau minat. Klub hobi itu misalnya kamu punya hobi apa? Punya hobi otomotif nih. Kan ada klubnya tuh. Ketemu di situ gitu. Atau misalnya minat, kamu tertarik dengan apa? Tertarik dengan puisi, tertarik dengan budaya. Lalu ada sebuah komunitas di situ, and then kamu ketemu sama dia di situ ya. Tarot juga bisa. Tarot itu minat ya. Tarot bukan hobi. Oke? Tarot itu minat. Nah, bisa jadi seperti itu. Kamu akan bertemu dengan dia di situ. And Bunda mau lihatin untuk ciri-cirinya secara fisik ya. Ciri-cirinya secara fisik. Wow, hidungnya mancung. Ngirit, nggak perlu operasi ke Korea. Posturnya tinggi mancung. Wow. Kulit cerah. Aduh, ini kok kayak idaman Bunda ya. Ini kayaknya idaman semua orang. Hidung mancung, postur tinggi, kulit cerah. Tapi hati-hati sama yang kulitnya putih, rambutnya panjang, terus udah gitu bodinya langsing. Hati-hati ya, karena yang seperti itu, apalagi yang terbang-terbang di pohon, pakai dasar putih, hati-hati banget. Karena itu mencurigakan. Ya, apalagi yang ketawanya, hihihi,
Jadi hati-hati. Oke, tapi ini tinggi, putih, ya, sama hidungnya mancung. Oke. Dan kayaknya cakep sih ya, kayaknya. Tapi nggak tahu ya, karena bisa jadi kan putih, mancung, tinggi. Ya, tapi namanya fisik itu belakangan sayang. Kita belajar untuk melihat hati ya. Jangan melihat kulit luarnya, belajarnya melihat hati, oke? Iya. Kasihan kalau misalnya semua orang maunya sama yang cakep, nanti yang jelek gimana ya? Oke, kan katanya kalau cakep itu relatif, jelek itu mutlak. No. I mean, udahlah ya. Kita belajar untuk melihat seseorang itu dari hatinya, bukan dari penampilannya. Oke. Untuk inisialnya, oke, Bunda akan tarik inisialnya dia. Di sini ada R Romeo, K Kilo, A Alfa, S Susu, lalu ada E Eko, masuk Pak Eko, ada C Cicak, ada ada F Fanta, ada X Extra, ada D Delta, ada N Negeri, soalnya kalau negro nanti dibilang rasis, ada J Jakarta, lalu ada L Lucinta Luna, sungguh indahnya ciptaan dokter, ada U Ultra, dan ada P Papa. Oke, kurang lebih untuk inisialnya itu ya sayangku ya, oke. Satu hal yang pasti jodoh itu memancarkan diri kita sendiri ya. Artinya kalau sampai misalnya bolak-balik kok kita ketemu sama yang brengsek melulu, and then kita mesti lihat di dalam diri apa sih. Biasanya orang-orang yang kurang mencintai diri sendiri akan bertemu dengan orang-orang yang tak bisa juga mencintai kita, ya. Atau misalnya kita terlalu banyak berkorban, maka kita akan bertemu dengan orang-orang yang memanfaatkan, yang mudah berkorban, mudah untuk nyah-nyoh gitu ya. Itu bahasa Indonesianya apa nyah-nyoh? Nyah-nyoh. Dikit-dikit ngasih, apalagi sampai finansial, apalagi kalau misalnya perempuan. Bunda banyak banget klien yang perempuan justru support. Aduh, Bunda aja ngelihatnya tuh gimana gitu ya. Oke, so itu adalah cerminan diri kita. Kalau misalnya pengen datang sebuah sosok yang berbeda dari kita, berarti kita mesti mengubah apa yang ada di dalam diri kita. Oke, sayangku. Bunda tidak berniat menggurui, tapi Bunda, ya pasti Bunda bisa ngomong begini karena Bunda pernah mengalami, oke? Ya. And emosi itu adalah sesuatu yang alamiah dan memang diperlukan dari kehidupan kita. Memang sih kadang-kadang ya karena emosi kita nggak bisa melihat, dan ini sepertinya emosi-emosi yang kamu rasakan adalah emosi-emosi dari masa lalu. Ini ada bayangan diri kamu sendiri ya, bercermin pada diri kamu sendiri, emosi-emosi masa lalu. So, kita akan mulai untuk healing saat ini. Silahkan ambil posisi untuk berada di satu ruangan yang nggak diganggu. Oke. Ambil posisi yang nyaman, duduk, tapi punggung harus tegak ya, tidak boleh tiduran. Duduk atau berdiri juga boleh, yang jelas punggung harus tegak, dan boleh bersila atau kaki boleh sambil duduk, kaki di menapak tanah. Kemudian pejamkan mata, silahkan letakkan tangan di pangkuan. Pejamkan mata dan tarik nafas. Hembuskan perlahan-lahan. Tarik nafas. Hembuskan perlahan-lahan. Tarik nafas. Hembuskan perlahan-lahan. Saat ini bayangkan tubuhmu membesar, dan membesar. Bayangkan tubuhmu lebih besar dari kamar di tempat kamu berada, lebih besar dari bangunan di mana tempat kamu berada, lebih besar dari kota tempat kamu berada,
Dan sekarang tubuh kamu sudah sama besar seperti bola dunia atau bumi. Kepalamu sudah berada di atas awan-awan, sudah berada di langit-langit di angkasa. Dan sekarang kamu lihat ke bawah-bawah. Masalahmu sangatlah kecil. Luka-luka batinmu selama ini sangatlah kecil. Lalu lihat ke atas. Ada cahaya terang yang sangat terang seperti cahaya matahari. Kemudian cahaya tersebut masuk melalui kepala ke dalam tubuhmu. Cahaya tersebut membersihkan area kepala. Buat kamu yang sering khawatir dan terlalu banyak pikiran, membersihkan area tenggorokan. Buat kamu yang sering berkata-kata, bersuara tapi tidak pernah didengar, tidak pernah dihargai, cahaya tersebut membersihkan pundakmu. Buat kamu yang selama ini menjadi tulang punggung keluarga, cahaya tersebut membersihkan area dada, terutama di jantung. Buat kamu yang terluka karena cinta, bersih, bersih. Dan cahaya tersebut membersihkan pula area perut, membersihkan area cakra seks. Lalu kemudian cahaya tersebut membersihkan area kaki, hingga sampai ke area kaki. Kemudian cahaya tersebut keluar ke bumi, masuk ke inti bumi. Cahaya tersebut menemukan jalannya sendiri untuk ke bumi. Dan lihat ke bawah, di dalam bumi juga ada cahaya yang sama, bersinar sama terangnya. Dan cahaya tersebut juga naik ke atas melalui telapak kaki kamu, membersihkan setiap area-area tubuh kamu melalui tubuh bagian depan. Oke, bayangkan. Dan saat ini, cahaya tersebut keluar melalui kepala dan bersatu dengan cahaya yang dari atas membentuk sebuah perisai yang lentur, tembus pandang namun sangat kuat. Perisai ini melindungi kamu dari segala energi negatif. Dan perisai ini membawa kebahagiaan, kedamaian di dalam kehidupan kamu. Energi negatif dari dalam tubuhmu bisa keluar melalui pori-pori di perisai ini. Kamu aman, kamu tenang, kamu damai dan bahagia di dalam perisai ini. Saat ini ingat kembali peristiwa di mana kamu ditinggalkan oleh dia. Di masa lalu ketika kamu mengalami kegagalan cinta, disakiti, dia meninggalkanmu begitu saja, tanpa penghargaan, tanpa kata-kata, tanpa sebuah penjelasan, meninggalkanmu dalam sebuah kebingungan. Saat ini, oke, rasakan emosinya. Rasakan emosinya, sedih, marah atau apa, disebut ya, sedih. Oke, jika sudah, apakah ada bagian tubuh yang sakit? Jika ada, lalu bayangkan bahwa cahaya ilahi, sinar yang terang benderang tadi menyinari bagian tubuh tersebut. Menyinari bagian tubuh tersebut. Jika tidak ada bagian tubuh yang sakit, maka kamu tinggal bayangkan bahwa sinar tersebut masuk menyinari tubuhmu secara keseluruhan. Oke. Lalu katakan, rasa marah karena ditinggalkan, aku rilis dan bebaskan. 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 Bayangkan emosi tersebut melebur ke semesta, menguap seperti butiran-butiran pasir untuk menyatu bersama semesta. Bayangkan, bayangkan, bayangkan. Bayangkan saja. Oke. Apa yang terjadi di masa lalumu, kegagalan cinta, adalah sesuatu hal yang baik untukmu. Supaya kamu belajar. Kamu dipersiapkan menjadi sosok yang kuat. Oke, saat ini hembuskan nafas, tarik nafas. Hembuskan, tarik nafas, hembuskan dengan kuat. Bayangkan dengan hembusan tersebut, maka seluruh energi-energi negatif sudah lepas keluarnya. Kamu sekarang adalah seorang manusia yang bebas.
manusia yang bebas dari beban masa lalu dan kamu adalah seseorang yang siap untuk menyambut hadirnya cinta yang ada di depanmu. Well, oke, kalau misalnya readingan ini, silakan buka mata pelan-pelan. Kalau misalnya readingan ini resonate buat kamu, Bunda minta feedbacknya di kolom komentar ya. Oh ya, Bunda akan absen dulu. Ini readingan ini buat kamu dengan zodiak atau siu berikut ini ya. Ada Virgo di sini. Ada Sio Monyet tahun kelahiran 80 92 2004. Lalu di sini ada Sio Ayam tahun kelahiran 81 93 2005. Lalu ada Sio Macan tahun kelahiran 74 86 98. Ini resonate juga buat kamu yang bersodiak Sagittarius, Aquarius. Ada Virgo, Capricorn, dan juga Taurus. Ada Sio Tikus tahun kelahiran 72 84 95 96, I'm so sorry, 96 ya. Lalu ada Sio Kuda tahun kelahiran 78 90 2002. Ada Pisces, Cancer, Scorpio. Ada Leo, Sagittarius, Aries. Dan juga ada, Leo ya, sudah disebutkan, dan ini resonate buat kamu dengan inisial yang Bunda sebutkan di sini. Ada R, Romeo. Ada A, Alpha. Ada G, Gajah. Ada J, Jakarta. Ada U, Ultra. Ada Y, Yankee. Ada V, Viva. Lalu ada I, India. Ada P, Papa. Ada F, Fanta. Ada B, Bravo. Ada T, Tetra. Lalu ada Q, Quebec. Ada V ya, V disebutkan 2 kali, oke. Buat kamu dengan inisial ini, congrats, kamu akan bertemu dengan cinta sejatimu ya sayangku. Oke, well kalau misalnya readingan ini resonate, Bunda minta feedbacknya di kolom komentar. Dan buat kamu yang ingin melakukan personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi. Tentu saja berbayar sayangku. Ya, namun buat kamu yang tidak memiliki budget, kamu boleh tungguin Bunda live di YouTube. Di YouTube sayang, bukan di WhatsApp. Pokoknya kalau begitu di WhatsApp kena charge ya. Kalau di YouTube enggak ya. Tungguin Bunda, makanya nyalakan loncengnya ya. Supaya begitu ada notif Bunda live kalian langsung ajukan aja pertanyaan. Oke, kesayangan, aku mendoakan segala yang terbaik untukmu. Sembuhlah, wahai jiwa-jiwa yang terluka. Sambutlah di depan. Ada sosok yang baik, ada cinta yang baru menunggumu. I love you. Bye-bye.